Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Yang kami hormati Mudir dan Direktur Ma'had Al-Ukhuwah Sukoharjo, Jawa Tengah, para asatidzah, para pengajar dan para tenaga pendidikan yang ada di Ma'had Ukhuwah, serta Bapak Ibu para jamaah dan para santri yang sebagian sedang ngantuk nyender di tembok. Ngantuk enggak? Alhamdulillah. Kajian kita enggak lama, InsyaAllah hanya sampai syuruk. Maka tolong fokus tapi jangan berlebihan dosis. Kita mau belajar tentang bagaimana jalan sukses untuk bisa belajar. Karena dalam belajar butuh untuk dipelajari tentang bagaimana cara belajar. Masya Allah, di sini salah satu di antara ma'had yang banyak sekali tenaga pengajarnya alumni Timur Tengah, banyak alumni Madinah, dan bahkan ada 2 murid Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan para santri yang ikut belajar di sini bisa mendapatkan banyak keberkahan dari ilmu yang sedang dipelajari di ma'had ini. Di luar sana banyak yang menantikan kehadiran antum untuk bisa mendakwahi mereka. Coba di antara para santri, ada enggak yang siap untuk diterjunkan di medan dakwah? Angkat tangan. Kalau sudah lulus dan ilmunya mencukupi, kemudian direkomendasikan oleh ma'had untuk ditaruh di medan dakwah. Yang kelas 12 angkat tangan. Kelas 12 di atas semua, Masya Allah. Kelas 12 siap untuk terjun ke masyarakat? Siap ya? Baik, mau gaji berapa kalau berdakwah? 10 juta. Masya Allah, siap. Disimpan saja ya niatnya. Baik. 50 juta. Nah, tidak masalah. Bahkan nanti boleh juga dinikahkan sama kepala suku di sana, di Timika, di Papua sana ya. Udah siap ya? Baik. Namun sekarang kita perlu belajar dulu lebih serius, biar nanti ketika sampai di masyarakat, ketika diterjunkan di masyarakat sudah siap untuk menghadapi apa yang ada di sana. Coba para santri buka surat Ar-Ra'd ayat 17. Kita mau bahas bagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala, permisalan yang dibuat oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang pengaruh ilmu terhadap hati para hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya wa mimma yuqiduna alaihi fin nari batigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, Allah menurunkan air hujan, minas sama, dari awan. Fasalat audiyatun, maka lembah-lembah terisi dengan air, biqadariha, sesuai dengan ukurannya. Ada yang lembah luas bisa diisi dengan banyak air, ada yang sempit hanya bisa diisi dengan sedikit air.
Fahtamala as-sailu zabadan rabia. Lalu aliran air ini akan mengangkat kotoran-kotoran dan sampah rabian ke permukaan, murtafi'an fi makanin 'alin. Akan mengangkat aneka kotoran itu ke permukaan. Ini permisalan yang pertama. Lalu Allah berganti ke permisalan yang kedua. Wa mimma yuqiduna 'alaihi finnar, dan apa yang mereka panaskan di atas api, ibtigha'a hilyatin aw mata'in, dalam rangka untuk mencari emas yang murni atau perak yang murni. Zabadum mithlu, di situ juga ada kotoran yang semisal. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Demikianlah Allah membuat perumpamaan antara kebenaran dengan kebatilan. Fa amma zabat, adapun yang namanya kotoran, fayadhabu jufa'a, dia pergi dan tidak ada yang mempedulikan. Enggak ada yang mengoleksi sampah. Sampah itu terbuang dan tidak ada yang mengoleksinya. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun yang bermanfaat bagi masyarakat, fayamkuthu fil ard, tetap bertahan di bumi. Kadzalika yadribullahu al-amsal, demikianlah Allah membuat permisalan. Permisalan dalam Al-Quran itu banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak. Allah menjelaskan kepada hambanya tentang beberapa kasus dalam bentuk permisalan. Dan Allah mengatakan, wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Demikianlah permisalan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Maka salah satu di antara standar orang yang berilmu menurut Al-Quran adalah orang yang paham apa? Orang yang paham apa? Permisalan dalam Al-Quran. Sehingga orang kalau baca Quran, lihat ayat tentang permisalan, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara, itu contoh permisalan di awal surat Al-Baqarah. Au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq, juga ada permisalan lagi yang ada di awal surat Al-Baqarah. Dan masih banyak permisalan yang lain. Antum baca itu ayat permisalan. Lalu kalau enggak ngerti artinya, baca terjemahannya. Sudah, selanjutnya pahami maknanya. Enggak paham, oh berarti belum sesuai standar orang yang berilmu menurut Al-Quran. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Demikianlah permisalan yang kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Sahabat Ka'ab bin Murrah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ma marartu bi kitabillah wa lam a'qil bihi illa ahzanani. Apabila aku membaca kitabullah dan aku enggak paham maksudnya, maka itu membuat aku sedih. Karena bagi para sahabat, mereka paham bahwasanya standar orang yang berilmu menurut Quran adalah yang paham penjelasan dan permisalan yang ada dalam Al-Quran. Baik. Selanjutnya, apa maksud permisalan di ayat ini? Sekarang kita akan lihat lebih dekat. Allah membuat permisalan di ayat ini dengan dua permisalan. Ada permisalan tentang air hujan, dan yang satu permisalan tentang bagaimana cara orang memisahkan antara emas asli dengan campuran. Kita fokus pada permisalan air hujan. Anzala minas sama'i ma'an, Allah menurunkan air dari as-sama'. Makna as-sama' dalam Al-Quran ada 3. Ada as-sama' dalam arti bangunan langit yang ada fisiknya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dibukalah langit dan di situ ada pintu. Langit yang dimaksud di sini adalah bangunan langit yang ada di atas. As-sama yang kedua maknanya adalah atas, arah atas.
Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas? As-sama yang ketiga mananya adalah awan. Anzala minas sama. Allah menurunkan air dari langit. Maksudnya dari minas sama di sini dari awan. Anzala minas sama ima'an. Allah menurunkan air dari awan. Yang dimaksud adalah air apa? Air apa? Air hujan. Allah membuat perumpamaan ilmu itu seperti air hujan. Sedangkan hati manusia itu seperti permukaan bumi, seperti tanah. Bagaimana kemampuan tanah ini ketika mereka dikasih hujan? Ada yang bisa menampung dengan daya tampung yang beragam. Fasalat audiyatum biqadariha. Maka aneka cekungan yang ada di muka bumi ini teraliri dengan air sesuai dengan kemampuan takarannya. Sungai yang luas seperti Bengawan Solo, ada hujan deras, sepanjang dia nggak luber, dia bisa tampung itu air dalam jumlah banyak sekali. Danau yang luas, dia bisa menampung banyak air hujan. Sebaliknya selokan yang sempit, ketika turun hujan dia bisa luber. Apalagi cekungan yang cuman kecil, begitu turun hujan sedikit saja dia bisa luber. Dan ini menggambarkan tentang kekuatan batin masing-masing orang dalam menerima ilmu. Karena ilmu itu seperti air yang turun dari atas. Sedangkan hati manusia itu seperti permukaan bumi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW juga pernah membuat perumpamaan yang sama. Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamathalil ghaithil kathir asabat ardan. Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang Allah berikan kepadaku untuk disampaikan kepada umat manusia itu seperti hujan lebat yang turun di muka bumi. Sehingga air seperti apa? Ilmu. Dan hati manusia seperti apa? Seperti tanah. Ada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati yang luas, seluas danau. Maka walaupun turun hujan deras, semuanya bisa ditampung. Sehingga kalau kita baca biografinya para ulama, kadang kita merasa terheran, kok ada orang yang daya tampung ilmunya Masya Allah, luar biasa. Hafal Al-Quran, hafal hadis, 1 juta hadis. Siapa imam yang pernah dinyatakan hafal 1 juta hadis? Imam Ahmad bin Hanbal. Hafal 1 juta hadis, sanadan wa matnan. Sanadnya plus matannya. Ada yang hafal sekian ratus ribu hadis. Ada yang hafal banyak sekali ilmu. Hatinya seperti danau yang luas. Sehingga saat mereka belajar, sekali dengar langsung masuk, tidak bocor. Itulah orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan daya tampung ilmu yang sangat luas. Siapa nama ulama yang kalian idolakan? Siapa nama ulama yang menjadi idola kamu? Syalbani rahimahullah. Beliau meneliti hadis yang jumlahnya ribuan sendirian. Silsilah hadis sahihah itu totalnya berapa Ustaz? Ribuan ya. Silsilah hadis dhaifah juga ribuan. Meneliti hadis yang jumlahnya ribuan sendirian. Kita disuruh meneliti 1 hadis saja gak nyampe-nyampe. Ini kira-kira sahih atau dhaif menurut kesimpulan kamu? Ya, menurut ulama fulan sahih, selesai. Cuman jadi 2 baris saja. Syalbani jadi buku yang berjilid-jilid, ribuan diteliti sendirian.
Coba siapa ulama yang menjadi idola kamu? Syekh bin Baz. Walaupun beliau buta tapi hafal semua titik-titik di mana hadis ini ada di kitab apa, bab apa, hafal. Ada orang yang dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala daya tampung ilmu yang sangat luas. Seperti para ulama masa silam, para imam-imam hadis yang kita kenal, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan para ulama-ulama yang lainnya yang jumlahnya sangat banyak. Kita tahu mereka adalah gunung-gunung dalam masalah hadis. Demikian pula para ulama generasi setelahnya, seperti Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan masih banyak lagi. Karya mereka berjilid-jilid, belasan jilid, dan ilmu yang mereka miliki lebih banyak dibandingkan karya yang mereka punya. Ini kondisi mereka yang diberi oleh Allah hati yang luas. Sebaliknya ada orang yang hatinya sempit. Karena hatinya sempit, ibarat permukaan bumi yang cuman cekungan kecil. Baru hujan sebentar sudah luber. Seperti para santri yang baru belajar bahasa Arab sampai huruf jer sudah pusing. Ada kayak gitu? Pusing Pak Ustadz. Lah kenapa? Pelajarannya terlalu berat. Dikit-dikit bilang pusing, banyak hafalan, pusing. Kamu nggak pusingnya itu kapan? Kalau pas lagi makan. Lagi belajar ngaku pusing, begitu makan semangat. Ini orang gedein perutnya dan tidak meluaskan batinnya. Ada model manusia seperti itu. Maka hamba ini berkelas jamaah. Ada sebagian orang yang hatinya diberi oleh Allah hati yang luas, dan masih banyak orang yang hatinya sempit, sehingga saat dia belajar baru sebentar terasa pusing. Coba yang biasanya seneng ngeluh pusing kalau belajar bahasa Arab, angkat tangan. Ada dia nggak Ustaz? Kenapa merasa pusing? Nggak nampung. Disebabkan daya tampungnya sempit. Terus bagaimana caranya biar daya tampung yang sempit ini bisa menjadi lebih lebar? Coba Anda lihat ya. Kenapa sungai itu menjadi dangkal? Karena dipenuhi oleh sampah. Sehingga keberadaan aneka sampah, keberadaan aneka kotoran yang ada di dalam sungai itu menyebabkan sungai jadi dangkal. Mungkin dalam diri kita ada banyak kotoran-kotoran batin, sehingga menyebabkan daya tampung batin kita jadi sempit. Caranya gimana Pak? Kamu keruk itu sungai. Danau yang ada di dalam dirimu kamu keruk, kau lebarin. Dengan cara apa? Dipaksa untuk belajar. Karena ilmu itu punya kekuatan untuk mengangkat kotoran. Makanya di lanjutan ayat Allah mengatakan, fahtamalas sailu zabadan rabia. Aliran air tadi akan mengangkat kotoran-kotoran ke permukaan. Makin banyak air yang masuk, maka akan makin banyak kotoran yang terangkat. Coba ya, kita lihat. Kalau lama nggak turun hujan, terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, sungai-sungai kering. Ketika sungai itu kering, yang terlihat di sungai apa Pak? Yang terlihat di sungai apa? Kotoran. Kotorannya siapa? Yang terlihat di sungai sampah. Ada dedaunan. Ada apa lagi? Plastik-plastik. Aneka sampah ada di sungai itu. Itulah yang terlihat ketika sungai itu sedang kering. Selokan juga sama. Ketika kering ada banyak sampah di situ. Begitu turun hujan deras, sampah itu kemana? Hanyut bersama dengan aliran air. Demikianlah gambaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Hati kalau tidak pernah tersentuh dengan ilmu, maka yang tampak di permukaan adalah sampah. Aneka kotoran, aneka sampah. Itulah kondisi batin kalau tidak tersentuh dengan ilmu. Makanya
Kalau lagi hujan turun, wadahnya jangan ditutup, nanti air nggak bisa masuk. Kapan wadah itu ditutup? Ketika merem pas kajian. Nah, coba itu yang merem-merem deh. Nah, kita ngomong selama 1 jam ya nggak ada artinya, karena wadahnya ditutup. Coba bangunin tuh yang merem, temennya yang merem dibangunin. Nah, tadi saya ngomong apa? Hah? Nggak tahu. Kenapa? Ditutup wadahnya. Jadi kalau lembah kamu tutup, begitu turun hujan nggak bisa masuk. Makanya buka mata, buka telinga, jangan tutup itu wadah, biar air bisa masuk. Nah, Jumatan juga sama Pak ya. Orang Jumatan walaupun bertahun-tahun, tapi kalau sudah masuk masjid karena adem, duduk langsung tidur. Walaupun diceramai bertahun-tahun tidak akan bisa masuk, karena wadahnya ditutup. Baik, kita lanjutkan. Jadi kemampuan ilmu bisa mengangkat kotoran, karena orang kalau tidak pernah tersentuh dengan ilmu, hatinya yang tampak adalah kotoran. Sifat-sifat buruknya dominan, karakter-karakter jahatnya masih dominan, karakter buruknya dominan. Namun kalau sudah sering mendengarkan ilmu, dia belajar agama, maka kotoran itu akan terangkat, kemudian hanyut bersama dengan air. Artinya orang kalau belajar agama, akhlak buruknya, sampah yang ada dalam hatinya, setahap demi setahap akan hilang. Setahap demi setahap akan hanyut bersama dengan air bah yang kemudian datang saat pertama kali dia mendengarkan tausiah. Baik. Selanjutnya, lalu gimana caranya Pak? Biar air itu bisa datang ke tempat kita, sehingga kalau kita belajar, hati kita bisa banyak terisi dengan air. Sekarang coba Anda lihat, air itu punya sifat apa? Mengalir dari, coba air punya sifat apa? Mengalir dari bawah ke atas, dari sumur ke tandon. Iya. Dari atas ke bawah. Kalau dari sumur ke tandon itu apa namanya? Melawan gratifikasi. Kok gratifikasi itu maksud? Melawan gravitasi. Karena ada tenaga tambahan di pompa. Air mengalir dari atas ke bawah. Sehingga makin rendah makin mudah dialiri air. Makin rendah makin gampang dialiri air. Maka hamba yang makin tawadhu makin mudah untuk belajar. Santri yang makin tawadhu dia makin banyak mendapatkan ilmu. Ada seorang ulama namanya Abdullah bin Mu'taz Al-Abbasi rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, al-mutawadhi'u fi tullabil ilmi aktsaruhum ilman. Orang yang tawadhu di kalangan para tullabul ilmi, di kalangan para pembelajar, di kalangan para santri, itu yang paling banyak ilmunya. Kenapa? Kama anna makanal munkhafid. Sebagaimana tempat yang landai, tempat yang rendah. Aktsarul buqa'i ma'an adalah tempat yang paling banyak terisi air. Sehingga dalam belajar itu butuh tawadhu. Semakin tawadhu, semakin gampang dialiri dengan air. Kadang Masya Allah ya, ada sebagian santri yang ketika belajar dia merasa lebih pintar daripada ustadznya. Ada enggak? Ustadznya ngajari matematika, enggak bisa nahwu sorok. Santrinya pintar nahwu sorok. Dia meremehkan ustadznya yang ngajari matematika karena ustadznya enggak bisa nahwu sorok. Ini santri yang enggak tawadhu, makanya dia enggak bisa matematika. Karena ustadznya diremehkan.
Ada juga misalnya ustadznya dia ngajari ilmu umum, santrinya merasa lebih tinggi karena dia sudah banyak hafalan Quran, lalu ustadznya diremehkan. Ada kayak gitu? Karena tidak tawadhu, maka pelajaran yang disampaikan oleh ustadz gak bisa masuk ke dia. Masih banyak kasus santri merasa lebih tinggi, lebih hebat dibandingkan ustadz karena dia merasa lebih banyak hafalan Qurannya, lebih bisa bahasa Arab, lebih ngerti tentang ilmu agama dibandingkan ustadz yang ngajari ilmu umum. Akhirnya ilmu yang disampaikan oleh sang ustadz untuk persiapan ujian dia nggak bisa. Tolong hargai siapapun yang ngajari kamu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, karena mereka orang yang sedang memberikan kebaikan untuk kamu. Walaupun buat apa Pak Ustadz, itu ilmu umum. Nah itu kan syarat kamu untuk bisa lulus ujian nanti. Kecuali kalau nggak mau ujian. Ada ujian nggak? Ada. Ada ujian matematika? Ada? Ada. Ada ujian IPA? Ada. Atau nggak usah dipelajari aja ya? Nanti waktu ujian santri ngarang gitu ya. Gak lulus sampean. Maka Anda hormati mereka. Dan salah satu di antara indikator santri yang akan berhasil, salah satu di antara penyebab santri itu bisa sukses ketika belajar, dia tawadhu. Tawadhu itu ditandai dengan apa Pak? Gelem gatekne. Sehingga ketika dia belajar, itu dia berusaha untuk memperhatikan dengan baik. Walaupun dia nggak bisa, walaupun dia merasa saya nggak butuh ilmu ini, tapi dia menghormati pengajarnya. Dia perhatikan dengan baik, tidak ditinggal tidur, tidak ditinggal melengos, tapi dia perhatikan dengan maksimal. Kalau bisa seperti ini, insya Allah ilmunya akan lebih maksimal untuk mendapatkan untuk memberikan manfaat bagi dia. Ada 3 N yang menjadi bukti orang itu serius dalam belajar. 3 N ya, hafalkan ya. 3 N. Titen, telaten, open. Hafal? Apa saja? Titen, telaten, open. Titen niku napa Pak? Titen ada yang luar Jawa nggak? Hah? Roaming kamu ya? Nggak paham. Apa itu titen? Dititeni artinya, maksudnya apa titen? Diingat-ingat, diperhatikan dengan baik. Sehingga orang yang belajar dengan titen, dia perhatikan dengan baik. Saat guru ngajar, didengerin. Walaupun pusing tetap didengerin. Walaupun nggak bisa tetap diperhatikan dengan baik. Karena dia menghormati gurunya. Walaupun nggak bisa tetap dititeni, diperhatikan. Sudah? Ini titen. Telaten artinya sabar. Sehingga walaupun berat, dia sabar. Walaupun susah, dia sabar. Sudah, sabar saja, saya akan bertahan terus untuk menyelesaikan ini sesuai dengan paket yang diberikan. Itu telaten. Open artinya dikoleksi. Dikoleksi itu gimana Pak? Ya dikumpulin, dicatat. Walaupun nggak bisa tetap dicatat. Saya tuh nggak ngerti, tapi tak catat. Nah, mudah-mudahan nanti setelah sekian tahun paham, karena kita sudah punya catatan. Ketika dia terus diopeni itu dikumpulkan, walaupun dia nggak paham, ada waktunya dia akan paham. Ini pengalaman yang pernah terjadi pada, boleh saya cerita sedikit ya, saya sendiri. Ada banyak sekali kajian yang dulu saya ikuti waktu awal-awal belajar di Jogja, gak ngerti sama sekali, tapi tak catat. 3 tahun, 4 tahun berikutnya saya baru ngerti. Oh ini dulu yang saya dijelaskan, gak paham, gak dong, tapi tak catat. Setelah 3 tahun, 4 tahun baru ngerti Pak. Baru ngerti dan catatannya ada.
Yang dulu waktu nyatet nggak ngerti. Pernah ngalamin kayak gitu? Karena kalau orang nggak ngerti, kemudian udahlah buat apa juga, saya juga nggak paham, ditinggal, nggak diopeni, tidak dirawat dengan baik, maka selamanya dia tidak akan bisa. Namun ketika dia nggak ngerti, dia cateti, dia telateni, akan ada waktunya dia bisa. Nanti bisa dibuktikan ya. Pokoknya ilmu itu diopeni, jangan sampai disia-siakan. Dulu para ulama, mereka ngopeni ilmu itu dengan cara apa? Dihafal. Dan hafalannya dijaga. Setelah dijaga, dimurojaah terus, biar gak hilang. Itulah bukti orang itu open terhadap ilmu. Ada yang dicatat, dan catatannya dirawat, jangan sampai hilang. Kadang santri itu nyatet seenaknya sendiri. Pelajaran sorof dicatat di pelajaran fisika. Kemarin mana ya catatannya? Lah kamu nyatetnya di mana kemarin? Iya enggak tahu, saya lupa. Saya ingat sudah saya catat, cuman tidak pada bukunya. Itu seperti kamu nyimpen barang tapi sembarangan, tidak ditaruh di rak yang sudah tersedia. Filenya jadi kabur. Nah, ini kemarin filenya di mana? Yang seharusnya buku fisika untuk nyatatan fisika, buku bahasa Arab untuk catatan bahasa Arab, kadang dicampur-campur. Ada nggak kayak gitu coba? Ya, santri kayak gitu. Akhirnya karena campur-campur, pada saat mau belajar bingung. Kemarin sudah saya catat, yakin saya sudah nyatet, tapi di mana? Salahmu dewe. Karena kamu ngopeninya salah. Maka taruhlah file itu sesuai dengan posisinya agar kamu tidak salah, tidak bingung ketika mencarinya. Ada satu pelajaran ya, dari seorang teman yang dia tinggal di Jepang dan punya suami orang Jepang. Orang Jepang itu kalau ngambil barang sesuatu, prinsip dia satu, put it back, kembalikan di tempat yang sama. Kamu ngambilnya di mana? Di laci situ, kembalikan di situ. Sudah? Itu tertib yang bisa membuat orang jadi gampang dalam hidup. Kalau kita kan seenaknya ya, ngambil di sini, naruh di sana, naruh di sana, kembalikan ke sini. Sudah. Kemarin ada kok, waktu gak dibutuhkan ketemu, gak dibutuhkan hilang. Kenapa? Kamu sendiri yang mengacaukan. Belajar juga sama. Put it back, taruh di tempat yang sama. Kemarin kamu ngambilnya di mana? Saya kemarin ngambil di sini, taruh di situ. Kamu belajar apa? Belajar bahasa Arab. Ya taruh di kitab bahasa Arab. Jangan ditaruh di buku fisika, jangan ditaruh di buku matematika. Campur aduk kayak gitu, marokno awakmu pusing. Yang salah siapa? Karena dia nggak tertib. Baik. Sehingga dulu para ulama demikian tertib. Dia taruh ini ilmu fikih ditaruh di buku fikih, ini ilmu akidah ditaruh di akidah, ini ilmu tentang bahasa ditaruh di bahasa. Maka walaupun jumlahnya banyak, dia bisa tahu ada di mana saya harus merujuk ulang. Itulah ketertiban yang perlu dilatih sejak dini, agar kita ketika dewasa bisa lebih maksimal untuk belajar ya. Apalagi mohon maaf ya, yang bapak-bapak buku kajiannya satu dibawa kemana-mana, campur jadi satu nggak Pak? Kajian fikih ya ning buku iku, kajian akidah ning buku iku, kajian apalagi masalah adab ya ning buku iku, buku siji campur isinya semua materi. Nggih mboten? Nggih Pak. Akhirnya ketika kajian ini catat, padahal catatannya kembar, kemarin sudah pernah dicatat lagi. Karena dia nggak sadar sebenarnya dia sudah pernah naruh itu. Cuman karena bukunya satu dicampur jadi satu. Ini zaman dikit kan dilempit ditaruh belakang, ngeten nggih Pak? Kalau sekarang buku satu dipakai untuk nyateti semua materi pengajian, campur jadi satu. Jadinya saat mau murojaah bingung karena campur. Maka tolong diopeni ilmu itu dengan baik,
tata file secara rapi, jangan dicampur aduk. Baik, selanjutnya, orang yang tawadhu terhadap ilmu, inilah manusia yang insya Allah ilmunya akan bisa lebih banyak bermanfaat. Maka para santri, Anda makin tawadhu, akan makin banyak ilmu yang Anda dapatkan. Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Menuntut ilmu agama adalah amalan yang tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu beliau ditanya, wa ma sihatun niyah? Lalu bagaimana bentuk niat yang benar itu ketika belajar ilmu? Kata beliau, antawadhu'a lil ilmi wa ayyarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairi. Niat yang benar ketika belajar adalah dia punya niat tawadhu terhadap ilmu dan ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain. Bagaimana bentuk tawadhu terhadap ilmu itu? Dia siap untuk menerima ilmu, hatinya dibuka, bukan ditutup, digatekno dengan baik. Dan yang kedua, dia siap untuk mengamalkan ilmu. Sehingga kalau ini kebenaran, saya akan ikut walaupun bisa jadi tidak sesuai dengan kebiasaan yang saya lakukan. Bagi sebagian orang yang sudah dewasa, ya, mungkin anak-anak belum merasakan ya. Ketika dia belajar ilmu agama, kok rasanya apa yang disampaikan oleh ustadz menyudutkan saya. Apa yang disampaikan oleh ustadz isinya kok nyelekit semua. Tapi karena dia yakin insya Allah ini benar ada dalilnya, saya siap menerima walaupun berat. Itulah tawadhu terhadap ilmu. Sehingga dia menghargai ilmu dengan cara siap untuk mengamalkan. Baik, berikutnya, lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ilmu yang bermanfaat tadi akan mengangkat kotoran ke permukaan. Sehingga sifat-sifat buruk hamba jika dia belajar ilmu agama akan bertahap satu demi satu hilang. Pertanyaannya, Pak, apakah sifat baik juga ikut hilang, Pak? Karena kan dalam diri kita ada sifat baik, ada sifat buruk. Kalau kita belajar ilmu agama, apakah sifat baiknya juga ikut hilang setelah kita belajar ilmu agama? Anda lihat di lanjutan ayat, wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Yang bermanfaat bagi manusia, Allah berfirman, fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa. Adapun yang namanya sampah dan kotoran, dia akan sirna, dia akan pergi. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun yang bermanfaat bagi manusia, fayamkuthu fil ard, akan bertahan di bumi sehingga tidak ikut hilang. Maksudnya apa itu? Dalam belajar ilmu agama, akhlak buruk akan hilang, akhlak baik akan bertahan. Padahal dua-duanya sudah ada sebelum orang itu belajar. Tapi ketika orang itu belajar ilmu agama, ternyata akhlak baiknya tidak ikut hilang, akhlak buruknya hilang. Makanya misalnya ada orang yang dulunya kasar, keras, sombong, dan aneka sifat-sifat yang lain. Begitu dia belajar ilmu agama, jadi lebih lembut, lebih lunak, rendah hati, tidak sombong. Akhlak baiknya gak hilang. Santri yang misalnya sebelum mondok berbakti kepada orang tua, keluar dari pondok makin berbakti atau durhaka? Makin berbakti atau durhaka? Orang tuanya ditahdzir, masya Allah, bapak tidak ngerti manhaj. Terus orang tuanya ditahdzir, la haula wala quwata illa billah. Kalau sampai ada orang yang belajar ilmu agama tapi membuat hatinya makin keras, makin kasar, bahkan tidak sopan kepada orang yang seharusnya dia sikapi sopan,
Berarti yang salah siapa? Ada dua kemungkinan. Satu, dia salah belajar. Dua, dia yang salah ketika belajar. Kemungkinan yang pertama, yang dipelajari salah. Kenapa? Karena yang dipelajari ilmu tahdzir. Masya Allah. Begitu sudah ada di majelis, isinya cuma tahdzir saja. Akhirnya sampai tertanam dalam hatinya ilmu tahdzir. Hanya itu yang dia terima. Itu saja. Atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi isinya adalah menyakiti banyak orang. Atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Khawarij juga sama, membunuh Ali bin Abi Thalib atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Maka model orang seperti ini, dia belajar ilmu agama, tapi begitu belajar karena salah yang dipelajari, sehingga selesai belajar bukannya makin baik, tapi makin jahat sama orang. Ada juga yang ketika belajar ilmu agama, dia merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain, dia jadi sombong. Ada enggak? Ada. Sehingga ilmu itu tidak memberikan manfaat, tapi justru ketika dia pelajari membuat hati dia makin rusak, karena dia salah dalam belajar. Makanya jemaah, ada banyak sekali ya bapak-bapak atau ibu-ibu yang mereka memberikan testimoni pasca pasangannya itu belajar. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak suami saya itu ngaji, belajar ilmu agama, sekarang jadi lebih lembut kepada istrinya, lebih lembut kepada anak-anaknya, lebih baik hati. Tapi satu Pak Ustadz yang belum hilang, pelitnya kok gak hilang-hilang, itu kenapa ya Pak Ustadz? Wah, gak tahu itu ya, mungkin kawan bayi. Ada juga banyak suami yang bilang, alhamdulillah istri saya ada perubahan. Setelah kenal sunnah, yang dulunya keras sama anak-anak, sekarang jadi lebih lunak sama anak-anak. Dulu lebih sombong kepada suaminya, sekarang jadi lebih rendah hati di hadapan suaminya, dan seterusnya. Ada perubahan yang luar biasa yang terjadi pada hamba pada saat mereka belajar ilmu agama. Karena akhlak buruknya hilang, akhlak baiknya tidak hilang. Maka santri, kalau sudah selesai kuliah di Madinah, di hadapan orang tua makin berbakti atau makin sombong? Makin berbakti. Selesai S3 di Madinah, begitu pulang sama gurunya hormat atau bagaimana? Guru saya cuma S1, saya S3. Oh, gurunya bukan S1, S4 ya. SD, SMP, SMA, S1. Subhanallah. Dan itu bukti bahasanya ilmu yang dia pelajari tidak berkah karena salah dalam menampung ilmu. Karena itu selalu tanamkan satu prinsip, jadilah hamba yang tawadhu terhadap ilmu. Insya Allah kalau kita tawadhu terhadap ilmu, maka kita akan lebih mudah untuk menerima kebenaran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyebutkan, al-ilmu arba'atu arba'. Ilmu itu ada 4 bagian, ada 4 level. Level 1, ketika orang itu mempelajarinya, fayadhunnu annahu a'lamun nas. Begitu dia sudah berada di level 1, dia merasa dia ini paling berilmu. Misalnya, saya sudah hafal matan ini, saya sudah hafal matan ini, saya sudah hafal matan ini. Dia merasa dia paling berilmu. Itu berada di mana? Level 1. Rasanya dia itu paling berilmu. Begitu dia mempelajari lagi lalu masuk level 2. Saat dia masuk level 2, dia merasa masih banyak yang belum saya tahu. Ketika dia belajar lagi, masuk level 3, dia akan merasa yang tidak saya tahu jauh lebih banyak dibandingkan yang saya tahu. Begitu dia masuk ke level 4, dia akan merasa kalau dia adalah manusia yang paling bodoh. Melihat saking luasnya ilmu.
melihat saking luasnya ilmu. Jadi ibaratnya seperti ini, Pak. Lautan itu dalamnya kan bertingkat begini. Bertingkat gini ya. Nah, di sana ada palung. Ada palung yang sangat luas. Nah, saat baru belajar dia jajaki. Nah, nyemplung sampai sekian. Wah, dia merasa paling pintar berenang. Cuman segini toh dalamnya laut. Oh, udah, saya bisa kuasai. Udah. Mulailah dia menyelam dikit. Begitu dia menyelam, loh, kok ada yang lebih dalam? Oh, berarti yang belum saya jajaki masih banyak. Nah, dia berada di level 2. Kemudian dia mulai lagi masuk. Loh, oh, ternyata masih ada yang banyak yang belum saya tahu. Itu kelihatan masih luas sekali. Hamparan lautan dari dalam itu kelihatan jauh sekali yang belum. Begitu dia kecemplung ke palung, saya jadi orang yang paling kecil, ya, paling tidak tahu. Karena orang makin banyak belajar, nanti dia akan merasa saya paling bodoh di muka bumi. Tapi kalau masih awal-awal merasa paling banyak tahu tentang ilmu, nanti ketika kamu tenggelam dalam dunia belajar, kau akan merasa betapa luasnya ilmu. Karena kalau kita berikan seluruh hidup kita untuk ilmu, yu'tika ba'dah, ilmu hanya memberikan sebagian kecil untukmu. Wallahu a'lam. Baik. Cukup Ustaz. Nah, tapi demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sederhana ini bermanfaat, dan saya yakin para santri di sini lebih berilmu dibandingkan saya. Cuman karena di sini sifatnya undangan, jadi saya harus menyampaikan. Dan para asatidzah terutama yang banyak membimbing para santri, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dalam mendidik para santri yang mereka mungkin ya ada sebagian yang kurang menghargai gurunya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan katsiran. Para santri yang ingin bertanya langsung kepada beliau, kita persilakan. 1, 3, 2, silakan. Hadiah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri saya, Habib Miftah Lutfi dari Yogyakarta. Saya salah satu santri Duat Pondok Pesantren Al-Ukhwah Sukoharjo. Yang pertama, yang mana rutinan Pondok Pesantren Al-Ukhwah ini setiap Ramadan dari makalah Duat dan Idat Mafidin itu dikirim ke masyarakat untuk berdakwah. Nah, kami meminta arah dari jenengan untuk bagaimana cara berdakwah yang baik dan benar, baik itu mencakup untuk masyarakat pedesaan dan perkotaan. Nah, yang kedua, bagaimana menghadapi ekstremis tertentu dari ormas tertentu atau dari kelompok tertentu, yang mana sebagian dari teman-teman itu sudah menghadapi tersebut dengan sedikit ilmu yang kami ketahui, kami sudah dihadapkan dengan seperti itu. dulu SMA-nya di mana? Saya sekarang SMA, seumuran SMA. Oh, Idat Duat itu tingkat SMA. Di atasnya SMA atau tingkat SMA? Di atas SMA, cuman saya bisa masuk. Oh gitu. Berarti ini double degree ya. Masya Allah. Baik, tafadhal, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Bagaimana cara berdakwah yang tepat? Kalau berkaitan dengan materi yang perlu disiapkan bagi orang yang pengen berdakwah, intinya dia harus tahu 3 hal. 1, paham tentang materi yang mau disampaikan. Yang kedua, paham tentang kondisi masyarakat yang mau didakwai. Yang ketiga, paham tentang metode yang tepat untuk menyampaikan materi itu ke masyarakat. Intinya itu. Kalau kita tahu 3 ini, maka insya Allah mudah-mudahan dakwah bisa sampai ke mereka. Paham materi, paham kondisi penerima, paham
metode. Untuk paham materi Anda bisa pelajari, antum bisa pelajari di ma'had, bisa dipelajari dalam kegiatan kajian-kajian. Intinya kita belajar sebagaimana pelajaran pada umumnya. Untuk paham kondisi lapangan perlu tahu informasi yang ada di sana. Sebelum Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa yang beliau sampaikan? Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi masyarakat ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Nasrani atau Yahudi, dan Yaman ketika itu dominan Nasrani. Mereka sudah membaca kitab, mereka tahu tentang Injil, mereka ngerti isi Injil, mereka tahu tentang cerita-cerita para nabi masa silam. Jadi kamu tahu posisi mereka itu siapa. Sehingga kalau sudah tahu medan dakwahnya, di sana ada apa dan bagaimana kondisi masyarakatnya, maka kita bisa memposisikan diri. Kemudian yang ketiga adalah belajar metode. Nah, metode ini, yang ketiga ini butuh pengalaman. Pengalaman kita bisa dapat dari mana, Pak? Dari belajar yang sudah sukses dalam berdakwah. Misalnya, kalau untuk berdakwah di kalangan para bapak-bapak yang dewasa, siapa ya kira-kira ustadz yang bagus dalam menyampaikan? Kamu perhatikan, oh kayaknya ustadz Fulang nih bagus. Makanya banyak orang yang berminat untuk mendengarkan beliau. Cara beliau gimana sih? Oh, beliau banyak menyampaikan pakai contoh misalnya. Beliau banyak menyampaikan diselingi dengan cerita-cerita. Beliau kadang menyampaikan dengan bawa sembako. Nah, itu termasuk, itu metode ya. Maka antum ketika diterjunkan butuh modal. Bawa apa? Sembako. Oh, beliau menyampaikan dengan cara dikasih kuis. Ada pertanyaan, kadang dialog. Tiba-tiba kemudian jamaah ditanya, gimana kabarnya dan seterusnya. Itu metode. Dan ini butuh belajar dari yang sudah berpengalaman. Kamu lihat, oh metodenya kayak gini. Dan nanti berdasarkan pengalaman, kita sendiri akan punya metode yang baru, yang berbeda dengan yang lain. Dakwah untuk anak-anak, siapa ya dai yang berhasil untuk anak-anak? Oh, ada Kak itu. Oh, Kak itu bagus tuh untuk menyampaikan ke anak-anak. Oh, caranya kayak gitu. Baik, ditiru ya. Awalnya niru, nanti lama-lama kita akan punya bentuk sendiri, punya jalur sendiri. Oh, saya punya metode yang berbeda. Sehingga ketika mendakwai anak-anak ya, mereka dikasih metode baru. Gimana caranya biar anak-anak itu bisa menerima. Itu butuh proses. Nah, tahap awal nanti kamu datang ke sana, pertama yang penting adalah perkenalan. Perkenalan itu penting karena kenalan itu bukti Anda minta izin. Sebab orang kalau nggak kenal gimana? Nggak kenal maka ta'aruf. Iya. Kalau tak kenal tak sayang. Sehingga kamu kalau tidak kenalan kepada mereka, mereka tidak bisa cair. Maka buat kenalan. Sudah? Setelah kamu berkenalan, sampaikan saya dari mana dan seterusnya. Kemudian membuka diri untuk mengenali mereka. Tanya, Bapak asli mana Pak? Asli sini. Gimana Pak kabarnya dan seterusnya. Kenalan. Dan seterusnya. Anaknya berapa Pak? Yang paling dewasa berapa Pak? Nah, anak pertama laki atau perempuan Pak? Itu bukan perkenalan itu. Baik. Jadi setelah kita membuka seperti itu, akan ada proses, orangnya punya chemistry ya, pencairan hubungan, biar lebih akrab. Nanti kenali dari sekian jamaah ini siapa yang paling peduli. Oh, yang paling peduli itu si fulan. Baik, Anda dekati lebih intens. Tujuannya mudah-mudahan nanti fulan ini bisa menjadi istilahnya yang melindungi kegiatan kamu di situ. Jadi kalau ada masalah apa-apa, nanti tanyanya kepada si fulan. Pak, saya kemarin punya masalah kayak gini, dimarahi sama orang atau apa. Nanti datangnya kepada si A tadi. Nah, biar nanti si A bantu untuk menyelesaikan.
dan sampaikan bahwa Anda datang untuk belajar, sehingga minta izin kepada para warga, saya utusan dari Ma'had Ukhuwah. Saya datang ke sini untuk ikut belajar bareng Bapak Ibu yang ada di sini. Insya Allah akan lebih dihargai. Wallahu a'lam. Satu kali lagi. Terakhir ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ustaz. Barakallahu fiik. Akan izin mengajukan pertanyaan. Nah, Apakah termasuk perlu perkenalan nggak? Nggak perlu ya? sama dari masalah itu tidak? Namanya kan saya nggak tahu. Perkenalkan, nama saya Aditya Dari asli Klaten, Klaten. dari masalah itu juga. Izin mengajukan pertanyaan. Apakah termasuk kurang berkahnya seorang penuntut ilmu, seorang yang memiliki ilmu ketika masih tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia, bahkan berlebih-lebihan dalam sesuatu yang mubah? Begitu, jazakumullah khairan. Apakah termasuk kurangnya berkah ilmu kalau dia masih melakukan perbuatan yang sia-sia, bahkan hanya disibukkan dengan hal yang mubah? Itu yang terjadi, waktunya mungkin nggak berkah, sehingga dia gunakan waktunya untuk kegiatan yang menghasilkan dosa atau yang tidak menghasilkan pahala lebih banyak dibandingkan yang menghasilkan pahala. Waktu dia yang tidak menghasilkan pahala lebih banyak dibandingkan yang menghasilkan pahala. Ini orang yang waktunya tidak berkah. Sehingga orang seperti ini, kalaupun dia sudah belajar agama, sebenarnya dia sudah tahu teorinya, cuman dalam prakteknya mungkin dia masih butuh untuk bimbingan agar bisa lebih maksimal. Maka kita sarankan, ingatkan ya, coba waktumu kamu hitung, dari 24 jam itu lebih banyak mana yang menghasilkan pahala, tidak menghasilkan pahala, yang ketiga menghasilkan dosa. Ibarat kalau kita buat warna ya, hijau, kuning, merah. Waktumu 24 jam itu banyak warnanya yang mana? Merahnya masih banyak, bahaya. Berarti dosanya lebih banyak. Oh, kuningnya banyak, hijaunya dikit, merahnya juga dikit. Wah, ini kamu lebih sibuk dengan hal yang mubah. Coba kita buat gimana agar waktu kita hijaunya lebih banyak daripada warna yang isinya dosa atau yang mubah. Nah, itu untuk mengukur keberkahan waktu. Maka sampaikan nasihat kepada yang bersangkutan, termasuk juga ini penting bagi saya pribadi dan semua orang butuh ya. Sebuah pesan yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Ya Bani Adam, innama anta ayyam. Wahai manusia, kalian itu hakikatnya adalah deretan hari. Jadi kita ini kan sebenarnya hari yang dijejer sepanjang usia yang Allah berikan kepada kita. Fa idza dzahaba yaumuka dzahaba ba'duka. Kalau hilang satu harimu, berarti di situ unsurmu hilang satu. Ada orang misalnya diberi oleh Allah usia selama 65 tahun. Berarti dia adalah deretan hari selama 65 tahun. Misalnya 1 tahun 360 hari. Berarti dia 360 kali 65. Itulah jumlah hari dia. Hilang 1 hari berarti hilang sebagian unsurnya. Hilang hari lagi, unsurnya hilang lagi. Semakin lama kau mengalami hidup, menjalani hidup, unsurmu makin banyak yang hilang. Maka sayangi unsur-unsur yang hilang itu. Jangan sampai hilang sia-sia, tidak terisi dengan sesuatu yang bernilai pahala. Wallahu a'lam. Nah, tadi gimana? Nasihat penutup. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di sini bermanfaat. Dan para santri, kalian sedang ditunggu oleh keluarga
untuk diharapkan menjadi orang yang bisa mewarnai suasana agama di sana. Kalian ditunggu oleh masyarakat yang ada di sana. Kami Pak punya tetangga sekarang lagi mondok di Ma'had Ukhuwah. Kita berharap mudah-mudahan nanti kalau dia pulang dia bisa ngajari kami di sini. Di sini cuma tidur-tiduran. Padahal dinantikan oleh masyarakatnya. Maka tolong maksimalkan ya. Di luar sedang menantikan kedatangan Anda untuk menjadi para dai, para pendidik ilmu agama, dan jangan kecewakan mereka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.